wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podlands, selamat datang di Podlands, podcast literasi, edukasi, dan narasi santai. Tempat kita berbagi inspirasi, menggali makna, dan menumbuhkan semangat belajar yang menyenangkan. Bersama saya Alia, saat ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana cara mendidik dengan hati, bedah kurikulum berbasis cinta, bersama narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Musallin MPDI, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sama-sama sudah mengundang kita untuk bercakap-cakap. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Di tengah banyak kegiatan Bapak masih sempat menyempatkan bersama kita untuk membahas tentang kurikulum berbasis cinta ini. Sobat Podlands, dalam dunia pendidikan, kurikulum sering dipahami sebagai kumpulan target, materi, dan juga capaian belajar. Namun, Kementerian Agama menghadirkan sebuah pendekatan yang berbeda, yaitu kurikulum berbasis cinta. Sebuah gagasan yang menempatkan empati, kasih sayang, dan nilai kemanusiaan sebagai ruh dalam proses belajar mengajar, khususnya di madrasah. Ketika pendidikan kemudian terlalu fokus pada nilai dan target, kita sering lupa satu hal, yaitu rasa. Nah, dalam podcast kita kali ini kita akan membahas apa sih kurikulum cinta itu. Baik Bapak, kalau pendengar kata kurikulum nih, biasanya guru-guru langsung pusing nih Pak. Tapi ini ada kata cintanya. Ini apa kurikulum ini memang bikin hati lebih adem apa bagaimana Bapak? Terima kasih Mbak Alia. Memang kalau ada kata kurikulum itu adalah seakan-akan guru itu berpersepsi itu adalah tanggung jawab besar ya. Kurikulum seakan-akan sebagai buku sucinya ya, kayak buku suci mereka yang harus difahami dan lain-lain. Dan itu menjadi panduan dari guru-guru ketika mereka mau melaksanakan pembelajaran. Nah, kata cinta itu adalah menambahkan bumbu di situ sehingga memberikan harapan kepada guru agar pembelajarannya mungkin lebih sedap untuk dinikmati gitu ya, dengan menambahkan bumbunya itu atau menambahkan cara memasaknya gitu ya. Kalau saya semangatnya sebetulnya adalah kurikulum cinta, ada kata cinta di situ adalah resepnya itu, kurikulumnya itu gitu ya, karena kurikulum itu seperangkat tujuan pembelajaran, seperangkat rencana pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan atau suatu tujuan pendidikan. Nah, cintanya di situ, kata cinta menambahkan di situ adalah sebagai cara mengolahnya sehingga masakan itu lebih enak, lebih sedap untuk dinikmati gitu ya. Itu namanya kurikulum cinta. Baik. Berarti banyak kan yang mengira bahwa kurikulum baru ini atau KBC ini menggantikan kurikulum merdeka. Berarti bukan gitu Pak? Oh bukan. Jadi kalau kurikulum tetap kita menggunakan kurikulum merdeka atau kurikulum sebelumnya, tetapi nanti kita memberikan jiwanya itu yang berbeda, diberikan jiwa yang berbeda sehingga nanti rasanya juga berbeda gitu ya. Jadi sama dengan kalau tadi saya analogkan dengan masakan itu, bumbunya kita memakai bumbu kurikulum sebelumnya, kurikulum merdeka, tetapi nanti pelaksanaannya kita menggunakan atau menjiwainya dengan rasa cinta di situ. Oke, jadi persepsi bahwa ini akan mengganti kurikulum sebelumnya itu tidak benar, hanya nilai dan jiwanya saja yang ditambahkan gitu nih Bapak. Supaya guru lebih lebih banyak untuk melaksanakan kurikulum itu dengan menambahkan kata cinta gitu, atau menjiwai dengan cintanya itu. Baik Bapak. Kemudian yang menarik adalah kenapa Kemenak merasa perlu menyuntikkan nilai empati dan kasih sayang secara formal ke dalam proses belajar mengajar saat ini. Apa ada fenomena tertentu yang menelar, gimana sih?
menjadi yang sebentar. Melatar Apakah belakang. ada fenomena tertentu yang menjadi latar belakang dari keputusan ini, Bapak, hingga KBC ini digerakkan secara nasional saat ini? Mbak lihat fenomena munculnya KBC itu kan sebenarnya diawali oleh pandangan dari Bapak Kiai Menteri itu terhadap dehumanisasi yang terjadi di mana-mana ya. Ini terutama juga terjadi di sekolah-sekolah di madrasah, sehingga ini menjadi pikiran besar karena jangan sampai sekolah atau madrasah itu yang sebetulnya adalah tempat untuk perbaikan moral justru menjadi pembibitan dalam dehumanisasi. Karena itu Kementerian Agama mulai menggaungkan itu supaya nanti madrasah atau sekolah lembaga pendidikan lebih besar itu tidak hanya berpikir kepada nilai dalam tanda kutip angka atau pengetahuan atau hanya sainsnya saja, tetapi juga mengkaitkan, membawa nilai-nilai agama dalam proses pembelajarannya. Sebab lain diantaranya adalah begini, kadang-kadang kita banyak atau anak-anak kita itu terlalu fokus kepada sains, sehingga seakan-akan itu menjadi tujuan dari dari pembelajaran, dari pendidikan. Nah, padahal sebenarnya tidak. Pendidikan itu sebagai alat saja untuk mencapai tujuan sebenarnya, yaitu untuk menjadikan dirinya manusia. Karena itu pembelajaran itu harusnya memanusiakan manusia. Apa itu yang memanusiakan manusia? Yaitu menyempurnakan manusia untuk mempunyai sikap-sikap yang betul-betul manusia. Betul-betul manusia itu bagaimana? Yang betul-betul dia mempunyai rasa empati, rasa cinta, dan rasa cinta kepada sesamanya, rasa cinta kepada Tuhan, rasa cinta kepada ilmu. Nah, itu yang menjadi hal penting dalam kurikulum berbasis cinta itu. Mengapa Kemenak menggaungkan kurikulum berbasis cinta, sehingga nanti anak tidak hanya pinter dalam sains atau dalam pengetahuannya, tapi dia lepas dari tujuan sebetulnya, yaitu tertanamnya rasa cinta. Gini, kalau rasa cinta itu sudah ada, itu selesai gitu ya. Nah, itu begitu juga nanti kurikulum dalam pelaksanaan kurikulum cinta itu bukan hanya menanamkan pada siswa gitu ya, tetapi siswa itu akan mempunyai rasa cinta kalau gurunya juga mengawalinya dengan cinta gitu ya. Orang seperti Mbak Alia saja ya, jadi kalau Mbak Alia itu mencintai profesinya, itu kan semuanya kan selesai, apapun dikorbankan untuk gitu ya. So, Mbak Alia tadi kalau di pendidikan sini bagian di kehumasan, kalau mencintai profesinya, maka tantangan aku akan dilakukan. Begitu juga dengan guru. Guru itu kalau dia mendasari pembelajarannya itu dengan rasa cinta, maka tidak akan pernah hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu dalam ya nggak mikir capek, nggak mikir apa, dan kreativitasnya akan muncul semuanya karena rasa cinta itu. Nah, itu harus ditelurkan, harus dimunculkan ketika guru itu mengajar kepada anak-anaknya dari rumah. Itu sudah harus melahirkan, menanamkan bahwasanya dia mengajar itu karena cintanya kepada anak-anak, cintanya kepada negara, cintanya kepada Allah sebagai amal bakti dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muncullah ketulusan begitu. Ya, Itu tadi yang disebutkan Bapak itu kalau tidak salah panca cinta juga. Ya, nanti ada panca cinta ya. Iya, istilahnya konsepnya adalah panca cinta. Nah, ini kan yang dihadapi sekarang ini Bapak adalah generasi-generasi yang sangat melek digital juga ya. Gen Z, Gen Alpha, yang mungkin secara digital atau secara kekinian mereka sangat mengikutinya Bapak. Tapi mungkin memang kalau secara sosial mereka memang kurang dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Kira-kira menurut Bapak yang paling menantang untuk ditanamkan ke generasi sekarang itu apa sih Bapak? Dari panca cinta ini tadi. Sebenarnya panca cinta itu urutan ya. Jadi urutan itu
adalah cinta Allah dan Rasulnya sebagai sumber cinta. Nah, kemudian setelah cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu. Nah, cinta ilmu itu sebagai orang akan bisa mencintai kalau dia mempunyai semangat untuk mencari ilmu. Karena itu kita lihat ya dalam pendidikan Islam, para ulama itu sangat begitu cintanya. Tiap harinya kalau beliau itu tidak mengaji, ya mengkaji, gitu ya. Para ulama-ulama kita, Khawarizmi dan lain itu hidupnya adalah untuk cinta ilmu. Cinta ilmu itu apa? Nanti karena cinta ilmunya itu dia akan bisa membuktikan cintanya kepada Allah, gitu ya. Sehingga muncullah penelitian-penelitian tentang alam dan lain-lain. Jadi muncul pertama adalah cinta Allah dan Rasulnya, kemudian cinta ilmu, kemudian ada cinta lingkungan, ya. Setelah lingkungan muncul cinta diri dan sesama. Nah, kemudian muncul lagi cinta tanah air. Nah, itu adalah sebenarnya urutan. Nah, kalau untuk anak-anak yang sekarang itu Gen Z, Gen Alpha itu gimana sekarang tantangannya adalah mereka sekarang sudah akrab sekali dengan dengan gadget, dengan dunia digital, gitu ya. Kemudian sudah beda dengan kita. Tetapi kebanyakan mereka itu lupa akan sosialnya, lupa akan lupa dengan lingkungannya. Nah, menarik tadi malam saya jalan-jalan itu ya, melihat ada di warkop penuh dengan itu, mereka berjejer-jejer, tapi sibuk dengan dirinya sendiri, nah, kayak gitu ya. Jadi ngomong dengan orang yang ada di sana. Jadi digital itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Nah, karena itu kalau mana yang lebih diutamakan, sebenarnya nanti kita kalau untuk anak-anak yang sekarang Gen Z dan lain itu adalah kita cinta pada ilmu dan cinta pada alam, itu yang difokuskan. Mengapa? Karena tantangannya itu adalah supaya mereka punya kepedulian tentang alam, bahwasanya alam itu adalah bagian daripada tugas mereka, bagian daripada pembuktian dirinya adalah cinta kepada Tuhan dan cinta kepada Rasulnya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cinta kepada ilmu. Jadi ini yang harus ditanamkan supaya apa? Anak-anak tidak merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Kalau mencari pengetahuan ini tidak cukup dengan yang ada di digital. Jadi kalau dalam ilmu agama, keberkahan mencari ilmu itu tidak didapatkan dari ketika kita mendapatkan ilmu dalam digital. Jadi tidak ada, kalau keberkahan itu tidak ada keberkahannya, tidak ada dalilnya gitu ya. Tapi kalau mencari ilmu dengan majelis dan lain itu ada. Nah, itu yang harus kita tingkatkan, kita perhatikan, kita fokuskan kepada anak-anak kita. Tetapi tidak lepas bahwasanya yang dia lakukan ketika mereka akrab dengan alam, mencintai alam, mencintai ilmu, itu adalah ujung-ujungnya adalah itu adalah pembuktian bahwasanya mereka itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua sedikit lagi itu adalah cinta kepada diri dan sesama. Ini yang ditekankan. Ya kayak tadi fenomena tadi, anak sibuk dengan dirinya, tidak mempedulikan di sampingnya. Nah, itu adalah yang harus kita ini terjadi gap. Nah, sementara kita harus memberikan anak pengertian bahwasanya mereka tidak hidup sendiri, mereka hidup dalam komunitas yang besar, gitu ya. Tuntutan nanti abad 21 atau itu adalah orang tidak akan bisa berdiri sendiri, tapi harus bisa berkolaborasi. Nah, berkolaborasi dengan orang itu adalah bagian daripada cinta diri dan cinta agama. Dasar-dasar agamanya kan banyak ya. Kalau dalil-dalil itu mangkana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim jaro, mangkana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah falyukrim dhaifa. Dia harus menghormati tetangganya, harus menghormati tamu, harus silaturahim. Kan itu adalah bagian dari rentetan bahwasanya hidup berdampingan itu adalah bagian daripada perintah agama. Gitu.
Jadi itu seperti bertingkat gitu nih Pak ini. Dari mulai cinta tanah air, kemudian cinta alam, kemudian diri sendiri, ilmu, terus kemudian muaranya pada cinta kepada Allah gitu. Iya. Jadi urutan begini. Sumber cinta itu Allah dan Rasul. Nah, kemudian cinta ilmu. Kemudian tanda cinta itu adalah cinta lingkungan dan cinta diri dan sesama. Kemudian tali cinta yang mengikat cinta itu adalah cinta tanah air, cinta diri sesama dan cinta tanah air. Jadi urutannya begitu nanti. Kita mencintai diri kita dan teman kita itu adalah sebagai pengikat kita, tanda-tanda antara kita cinta kepada ilmu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Menarik ya Bapak. Karena di awal dulu ketika saya dengar tentang kurikulum ini, saya agak bertanya-tanya. Ini sebenarnya maksudnya ini kemana gitu. Terus ini kan Bapak kan sudah melewati beberapa pelatihan dan menjadi narasumber di beberapa pelatihan tentang KBC ini Bapak. Strategi atau pendekatan yang seperti apa yang Bapak lakukan untuk melatih para guru ini untuk bisa kemudian menginternalisasikan nilai-nilai cinta ini pada saat mereka mengajar siswa-siswanya, karena sepertinya agak berat ya Bapak karena beban untuk untuk membuat mereka peduli saja untuk generasi sekarang tuh sulit menurut saya, karena itu lagi mereka sangat fokus pada gadget, apalagi dengan kompleksitas KBC yang Bapak terangkan tadi. Pengalaman kita selama mendampingi dan diklat teman-teman guru, jadi saya yakin guru-guru kita fahamkan dulu tentang kurikulumnya. Jadi isi dari kurikulumnya itu difahamkan dulu, kurikulum merdekanya atau kurikulum DKM 1503 yang terbaru. Nah, kemudian kita membina atau mendampingi bagaimana menerapkan nilai-nilai cinta itu dalam proses pembelajarannya, baik dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, atau dalam menciptakan budaya di sekolah, di madrasahnya masing-masing. Nah, kita berharap nanti itu ada tindak lanjut dari sekolah itu untuk melanjutkan dan mengevaluasi, mengkontrol. Nah, terutama adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai cintanya, gitu ya. Jadi itu harus dimulai dari paradigma guru. Jadi guru harus mempunyai paradigma, mengajar itu adalah ibadah. Nah, ketika ibadah maka harus dilakukan sebaik-baiknya. Sebagai bukti kita memberikan, kalau kita memberikan orang kepada orang yang dicintai, itu mesti yang sebaik-baiknya. Kalau dalam firman Allah itu ada ayyukum ahsanu amala. Jadi mana yang terbaik yang kamu lakukan. Kalau kita mengajar itu terbaik. Yang mengajar terbaik itu adalah mengajar dengan cinta. Kita mengajar kepada anak-anak itu karena cinta kita kepada anak-anak. Kita angkat lagi pada nanti kita akan membina anak-anak itu, menciptakan generasi-generasi yang mempunyai bisa menghamba kepada Allah, menjadi Abdullah, gitu ya. Itu kemudian nanti kita buatkan desainnya. Jadi setelah kita membina bagian memahamkan bagian cintanya, kemudian kita membuatkan desainnya, mulai membuka, melakukan pembelajaran intinya, kemudian menutup bagaimana berkomunikasi dengan anak dengan bahasa-bahasa cinta. Itu kan harus dilakukan dalam komunikasi dan menggunakan bahasa-bahasa cinta. Bagaimana merefleksikan supaya ada merefleksikan kegiatan yang itu menumbuhkan rasa cinta. Nah, sekarang banyak kalau di kurikulum cinta itu sudah mesti ada refleksi. Nah, tahap refleksi itu guru harus terampil membuat refleksi yang menimbulkan rasa cinta. Ya, contohnya adalah kalau setelah kita mengajarkan wudhu, maka kita harus bawa wudhu itu bukan sekedar belajar wudhu sebagai ibadah, tetapi kita mendekatkan wudhu itu kita bawa untuk cinta pada lingkungan. Apa hubungan cinta dengan lingkungan? Bagaimana menggunakan air dan sebagainya? Bagaimana munculnya air itu dari mana? Bagaimana jika air itu tidak ada? Adanya air itu adalah bukti cinta Allah kepada manusia. Nah, bukti yang lain, jadi
setiap mata pelajaran materi apapun bisa kita bawa untuk menunjukkan itu semua terbagian daripada materi cinta, begitu. Dan titik-titik itu yang harus kita tekan kepada kepada guru, dan kita sedikit mengabaikan bagaimana cara penilaiannya, tidak. Tapi yang kita tekankan adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan cinta itu, menerapkan nilai-nilai cinta. Jadi sepertinya KBC ini fokus pada kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik gitu nih. Oh iya, jadi harus gitu. Jadi kayak nilai-nilai mungkin yang dibiasakan menjadi rutinitas teman-teman siswa gitu gitu. Pembiasaan bagaimana berkomunikasi, kemudian bagaimana menyikapi. Dan itu kan perlu jadi perlu ditata yang baik gitu ya. Sehingga setelah perlu dipaksa awalnya, dipaksa untuk berkata begitu guru itu nanti akan terbiasa. Gitu. Kalau terbiasa terjadi internalisasi nilai-nilai cinta itu. Wah, luar biasa nih Pak, ternyata dalam ya Pak. Oh, iya betul-betul. Jadi penerapan nilai-nilai cinta itu kan sebenarnya dari nilainya itu kalau dia dari Pak Menteri itu kan dari fokusnya dari mencontoh dari perilaku ulama. Ulama itu Pak Kiai ya kan, Pak Kiai pondok pesantren itu tidak sekedar hanya mengaji saja selesai, tetapi tiap malam beliau itu berkeliling ke ruang-ruang kamarnya untuk melihat bagaimana putra putrinya, anak-anak pondoknya, bagaimana akhirnya mereka mendoakan dan lain-lain. Itu dibawa ke situ jadi guru-guru gitu. Jadi lebih kembali kepada akhlak lagi nih Bapak. Iya. Jadi menanamkan pada siswa-siswa sekarang bagaimana akhlak itu seharusnya ada di atas ilmu gitu Iya, betul. Akhlak itu di atas ilmu. Di atas ilmu. Baik Bapak. Tapi pada saat ini Bapak, tekanan untuk meraih nilai akademik yang tinggi itu seringkali menjadi polemik juga nih Bapak, buat siswanya, buat gurunya, bahkan orang tuanya gitu. Tapi sementara itu KBC justru menekankan pada SQ dan EQ, emotional question dan juga spiritual question. Bagaimana kurikulum ini memastikan adanya keseimbangan antara karakter inklusif yang terbentuk tanpa mengorbankan prestasi siswa? Ya, bagus sekali. Jadi kita jangan sampai kita meninggalkan keduanya. Jadi dalam pembelajaran pendidikan itu antara sikap dan kognitif itu harus seimbang begitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya pendidikan itu intinya adalah pewarisan moral, mewariskan budaya dan moral gitu ya. Nah, moral apa yang penting, karakter apa yang penting yang dimunculkan gitu nanti sehingga nilai akademis itu tidak tertinggal. Itu karakter-karakter yang membawa anak untuk bisa terus pengen mencari ilmu, belajar seumur hidup, pekerja keras. Nah, disinilah pentingnya guru untuk satu bisa membimbing siswa-siswanya, mengcoach siswanya supaya mereka mau bekerja keras. Baik Bapak, sebagai penutup, kira-kira pesan apa yang mau Bapak sampaikan pada guru-guru agar menginspirasi mereka untuk tetap menjadi pendidik yang membawa pendidikan ini dengan cinta seperti pesan dari kurikulum berbasis cinta ini sendiri, Pak? Untuk guru-guru, mari kita jadikan kurikulum berbasis cinta ini bukan sekedar tambahan konsep dalam pendidikan, melainkan jiwa yang menuntun seluruh proses belajar mengajar yang lebih manusiawi, penuh kasih, dan berakar pada nilai-nilai agama. Kalau kita terapkan ini, maka madrasah itu akan diharapkan menjadi ruang yang tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, tapi generasi yang berakhlak dan berempati. Itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman guru semua. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk Sama-sama. Penjelasannya yang meskipun singkat semoga menjadi informasi yang dapat mewakili bahwa kurikulum cinta ini adalah
nafas baru atau jiwa yang dihadirkan dalam dunia pendidikan agar lebih berakhlak gitu Iya. Pak nih. Baik, terima kasih Bapak Musallin untuk Sama-sama. waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk Terima membahas kasih. kurikulum cinta yang mungkin akan terus berkembang ya Bapak Iya. ke depan. Baik, Sobat Podlens, itu tadi adalah podcast kita bersama Bapak Musallin MPDI tentang kurikulum berbasis cinta. Terima kasih, saya Alia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.